munculnya kekuatan super kebangkitan Uni Soviet. Uni Soviet, resminya dikenal sebagai Uni Republik Sosialis Soviet, muncul dari sisa-sisa kekaisaran Rusia setelah revolusi Bolshevik tahun 1917. Dipimpin oleh Vladimir Lenin, kaum Bolshevik menjanjikan era baru kesetaraan dan kemakmuran bagi kelas pekerja. Di bawah Lenin dan penerusnya, Joseph Stalin, Uni Soviet mengalami periode industrialisasi dan kolektivisasi yang cepat. Transformasi ini memakan banyak korban manusia, dengan jutaan orang tewas selama kolektivisasi pertanian secara paksa dan pembersihan di era Stalinis. Namun, Uni Soviet muncul sebagai kekuatan industri dan militer utama, memainkan peran penting dalam kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Uni Soviet memantapkan dirinya sebagai salah satu dari dua negara adidaya dunia, menyaingi Amerika Serikat untuk pengaruh global. Ritak dibalik kedok stagnasi ekonomi di tahun 1980-an. Pada tahun 1940-an, ekonomi Soviet menunjukkan tanda-tanda ketegangan yang serius. Meskipun berstatus negara adidaya, Uni Soviet kesulitan menyediakan barang-barang konsumsi dasar bagi warganya. Ekonomi yang direncanakan secara terpusat, meskipun berhasil mencapai pertumbuhan industri yang pesat di dekade-dekade awal, terbukti tidak efisien dan tidak fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Kelangkaan makanan dan kebutuhan lainnya menjadi hal biasa. Sistem Soviet yang dibangun di atas penindasan perbedaan pendapat dan kepatuhan yang kaku terhadap ideologi menghambat inovasi dan kreativitas. Kesenjangan standar hidup antara Uni Soviet dan Barat terus melebar, yang menyebabkan ketidakpuasan yang semakin besar di antara penduduk. Perubahan haluan, Gorbachev, Perestroika, dan Glasnost. Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev berkuasa sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Menyadari perlunya perubahan, Gorbachev memperkenalkan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk merevitalisasi sistem Soviet. Kebijakannya tentang perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan berusaha untuk mengatasi stagnasi ekonomi dan penindasan politik yang menjadi ciri era Brezhnev. Perestroika bertujuan untuk memperkenalkan unsur-unsur ekonomi pasar ke dalam sistem Soviet. Sementara glasnost mendorong kebebasan berbicara yang lebih besar dan transparansi dalam pemerintahan. Reformasi Gorbachev, meskipun dimaksudkan untuk menyelamatkan Uni Soviet, pada akhirnya melepaskan kekuatan yang akan berkontribusi pada kejatuhannya. Konsekuensi yang tidak diinginkan, gerakan reformasi terurai. Reformasi Gorbachev, meskipun bermaksud baik, memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Pengenalan kekuatan pasar yang terbatas menyebabkan gangguan ekonomi dan inflasi, karena ekonomi yang direncanakan secara terpusat kesulitan beradaptasi. Glasnost, meskipun memberdayakan para kritikus rezim, juga melepaskan sentimen nasionalis yang telah lama ditekan di Republik-Republik Soviet. Pelonggaran sensor menyebabkan banyaknya kritik terhadap pemerintah Soviet dan sejarahnya. Ketegangan etnis yang ditekan selama beberapa dekade di bawah pemerintahan Soviet muncul kembali dengan dahsyat. Upaya Gorbachev untuk mereformasi sistem Soviet dari dalam akhirnya terbukti tidak mampu menahan kekuatan yang telah dilepaskannya. Bagian 5. Rumah terbelah, nasionalisme dan kejatuhan Uni. Uni Soviet, sebuah kerajaan yang luas yang terdiri dari berbagai bangsa, selalu disatukan oleh kombinasi kekuatan dan ideologi. Reformasi Gorbachev dengan melemahkan otoritas pusat dan mendorong keterbukaan yang lebih besar, secara tidak sengaja mempercepat proses disintegrasi. Gerakan-gerakan nasionalis mendapatkan momentum di republik-republik, menuntut otonomi yang lebih besar, dan dalam beberapa kasus, kemerdekaan langsung. Negara-negara Baltik, Lituania, Latvia, dan Estonia berada di garis depan gerakan kemerdekaan, diikuti oleh republik-republik lainnya. Uni Soviet yang dulu monolitik mulai runtuh ketika bagian-bagian penyusunnya berusaha untuk melepaskan diri dari kendali Moskow. Bagian 6 di luar tirai besi, peran Barat dan Perang Dingin. Runtuhnya Uni Soviet tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks Perang Dingin yang lebih luas. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan sekutunya telah melakukan persaingan ideologis ekonomi militer yang tak henti-hentinya dengan Uni Soviet. Dukungan Barat untuk gerakan-gerakan anti-komunis di dalam blok Soviet dikombinasikan dengan tekanan ekonomi dan militer yang diberikan oleh perlombaan senjata, tidak diragukan lagi melemahkan sistem Soviet.
Sikap agresif Presiden Ronald Reagan terhadap Uni Soviet, pelabelannya sebagai kerajaan jahat, dan dukungannya untuk gerakan anti-komunis di seluruh dunia berkontribusi pada tekanan pada kepemimpinan Soviet. Perang Dingin, meskipun sering diperjuangkan melalui proksi dan cara tidak langsung, memberikan sebagian santos di tahun terakhir Uni Soviet. Bagian 7, kebangkitan Yeltsin dari pemimpin partai hingga presiden Rusia baru. Ketika Uni Soviet hancur, Boris Yeltsin, mantan pejabat Partai Komunis yang muncul sebagai kritikus reformasi Gorbachev, memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Rusia yang baru. Pembangkangan Yeltsin terhadap upaya kudeta Agustus 1991 terhadap Gorbachev memperkuat statusnya sebagai pemimpin populer dan mempercepat kehancuran Uni Soviet. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada Desember 1991, Yeltsin menjadi presiden pertama Federasi Rusia yang merdeka. Dia menganut program reformasi ekonomi radikal yang dikenal sebagai terapi kejut, yang bertujuan untuk mengalihkan Rusia ke ekonomi pasar. Bagian 8, dunia yang berubah, dampak global dari runtuhnya Soviet. Kejatuhan Uni Soviet menandai titik balik dalam sejarah dunia, mengakhiri Perang Dingin dan mengantarkan era baru unipolaritas dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya. Runtuhnya blok Soviet menyebabkan penyatuan kembali Jerman, perluasan NATO, dan munculnya tatanan dunia baru. Pertempuran ideologis antara komunisme dan kapitalisme yang telah mendefinisikan politik global untuk sebagian besar abad ke-20 berakhir. Runtuhnya Uni Soviet memiliki implikasi yang mendalam bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama yang telah menjadi bagian dari lingkup pengaruh Soviet. Bagian 9, warisan yang kompleks, refleksi atas akhir Uni Soviet. Warisan Uni Soviet tetap menjadi subjek perdebatan dan pengawasan yang intens. Sementara banyak yang merayakan kehancurannya sebagai kemenangan bagi kebebasan dan demokrasi, yang lain meratapi kepergiannya sebagai hilangnya penyeimbang hegemoni Barat. Runtuhnya Uni Soviet memiliki dampak yang mendalam pada Rusia dan bekas Republik Soviet lainnya, meninggalkan warisan kesulitan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan pergolakan sosial. Transisi dari negara totaliter ke ekonomi pasar terbukti menjadi proses yang sulit dan menyakitkan. Munculnya nasionalisme, konflik etnis, dan munculnya struktur kekuasaan baru menciptakan tantangan dan peluang dalam ukuran yang sama. Runtuhnya Uni Soviet berfungsi sebagai pengingat akan kompleksitas sejarah dan kekuatan ide yang abadi.